Halo guys, bersama saya dalam acara Terpikat. Ada tahu nggak nih di sini ya mengenai program acara Terpikat? Nah, Terpikat adalah suatu acara bincang podcast iman Katolik. Dalam podcast kali ini, saya Bang Istiadi memiliki program suatu topik yang menarik. Topik pada kali ini mengenai devosi. Ada yang tahu gak sih di sini mengenai devosi? Nah, untuk itu dalam podcast kali ini kami ingin membahas mengenai apa itu devosi, hasil apa saja yang dirasakan saat berdevosi, lalu peran kaum awam, kaum religius dalam sebuah devosi di agama Katolik. Lalu yang terakhir nih, apa sih atau bagaimana sih posisi devosi itu dalam iman Katolik itu? Bagi umat itu tuh devosi itu tuh sebagai apa gitu, sebagai penumbuh iman atau apa pemuas harapan atau bagaimananya. Nah, tapi kayaknya nggak afdol deh ya kalau kita berbincang mengenai devosi tapi kita tidak menghadirkan kaum religius. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita hadirkan seorang kaum religius yaitu Suster dari Ordo OSR. Halo. Nah, Suster, perkenalkan dirinya dulu dong, Suster. Siapa namanya, dari mana ordonya? Oke, perkenalkan, nama saya Ser Angela dari Ordo Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini sudah tahu belum, Suster? Kalau kali ini kita akan berpodcast tentang apa? Emang kita mau berpodcast tentang apa? Dalam podcast Terpikat, kami memiliki topik bahasan mengenai devosi. Nah, Suster, kalau boleh tanya nih, Iya. devosi itu apa sih, Suster? Suster dalam dalam kehidupan membiara, devosi itu apa? Oke, devosi itu dari bahasa Latin yang artinya penyembahan. Jadi atau penghormatan. Dan dalam gereja Katolik sendiri, bagi seorang awam, secara khusus iman umat Katolik sendiri, devosi itu adalah suatu doa kebiasaan yang dilakukan oleh umat untuk penghormatan secara khusus kepada Allah Tritunggal sendiri dan kepada Bunda Maria. Berarti devosi itu semacam kebiasaan hidup rohani gitu, Suster ya. Nah, dari kebiasaan hidup rohani itu apa sih, Suster, yang dihasilkan dari kebiasaan berdevosi itu? Oke, kalau kebiasaan apa yang kita rasakan setelah kita berdevosi secara khusus sendiri itu, setiap orang pasti akan merasakan hal yang berbeda karena setiap orang memiliki devosinya masing-masing. Kalau dari saya sendiri yang mengimani itu devosi kepada Bunda Maria Ratu Rosario itu, ketika saya telah menjalankan sebuah atau mendoakan doa Rosario itu secara berturut-turut selama 9 hari, itu saya merasakan bahwa adanya sebuah kekuatan, sebuah ketenangan ketika saya telah melakukan doa devosi itu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, jadi, Suster, dari devosi itu, kan setiap apapun itu yang kita lakukan itu pasti memiliki dampak atau hasil dari apa yang kita perbuat. Kalau kita berdevosi itu apa sih dampaknya, Suster, dari entah iman kita atau diri kita saat kita berdevosi? Oke, dampak yang kita dapatkan dari sebuah kita melakukan devosi itu, kalau kita bisa merasakan adalah sebuah kekuatan diri yang kita rasakan bahwa Allah telah mencurahkan Roh Kudusnya dalam diri kita sehingga kita sendiri pun mampu untuk dapat melakukan segala sesuatu yang akan kita laksanakan. Terlebih dalam devosi ini setiap orang mesti memiliki seperti intensi dalam mereka berdevosi, dan mungkin dari mereka berintensi itulah mereka mendapatkan suatu hal yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka. Itu berarti semacam kayak mendapat kesegaran gitu setelah berdevosi gitu, Suster ya. Nah, setelah kita itu kan apa dapat dari berdevosi itu. Nah, terus itu kan cara kita berdevosi untuk menjaga iman kita. Dalam devosi itu kan pasti ada
ada siapa saja yang berperan, entah itu Allah, entah itu kita, entah itu keluarga kita. Nah, kita tuh sebagai umat beriman itu tuh memiliki peran apa sih suster dalam keberlangsungan devosi itu? Kan devosi itu kan semacam kayak kebiasaan apa ya, berdoa, kebiasaan untuk menegakkan iman. Nah, apa sih peran kita untuk melestarikan devosi itu? Oke, peran kita dalam berdevosi itu secara khusus setiap pribadi itu beda-beda. Tapi kita sebagai orang Katolik sendiri yang memiliki iman untuk apalagi berdevosi itu sebagai hal yang kita menjadi peran utama dalam berdevosi itu. Karena tanpa adanya kita atau seorang yang berdevosi itu, maka apa yang dikatakan seperti devosi itu sama aja sebuah kesia-siaan ya. Tetapi ketika kita sebagai kaum awam mau berdoa maupun mau berdevosi, itu menjadi salah satu kekayaan iman kita. Secara khusus Katolik sendiri memiliki doa yaitu devosi yang dilakukan selama 9 hari berturut-turut. Nah, itu kan suster kan dari kalangan kaum religius nih, berarti dari biara-biarawati, itu kan mesti kayak memiliki pola hidup dan pola hidup doa religius imanitasnya kan tiap hari tertata tuh. Nah, suster kalau misalnya memandang kami para umat beriman ini, kaum awam ini, itu gimana sih suster? Kira-kira apa ya tips and triknya biar kita orang ini yang apa, yang ibaratnya kaum tak tertabis, bukan kaum religius, itu tetap juga ikut melestarikan devosi. Oke, trik dan saran yang boleh saya berikan dalam hal berdevosi ini, yang pertama trik ya. Bagi saya trik itu yang pertama itu ketika kita memiliki niat, ya itu triknya adalah pertama niat. Kalau kita udah mulai niat, niat itu mesti akan kita lakukan. Dan kedua adalah wujud. Ketika kita memiliki wujud, pasti kita akan bagaimana berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga wujud yang kita doakan dalam doa devosi selama 9 hari itu dapat terwujud dengan baik. Dan saran saya untuk kita semua sebagai umat Katolik, marilah kita saling bersama untuk mengimani hidup kita sebagai orang Katolik, dan bagaimana kita juga sebagai orang Katolik ini dapat mengusahakan devosi ini tetap menjadi milik kita, dan kita sungguh mengimani itu bahwa devosi selalu ada dalam hidup kita. Nah, itu trik dari suster ya. Nah, cuman gimana ya, kita tuh kok mau berdevosi, mau berdoa, itu kadang kayak nggak cuman satu hal yang dibilang suster tadi itu, yaitu niat. Kadang ada kendala, biar kita tuh apa ya bisa meluangkan waktu gitu suster, menganggap devosi itu tuh penting suster. Karena gimana lagi ya, hidup iman kita tuh kalau tidak dipupuk, tidak disegarkan, itu kan pasti perlahan akan memudar. Lalu, nah itu suster, bagaimana kita bisa menganggap bahwa devosi itu penting gitu. Devosi itu memang penting, tapi ketika kita memiliki ada kendala yang membuat kita akhirnya tidak berdevosi, atau pada saat kita tidak bisa berdoa devosi itu, yang trik yang boleh saya berikan itu seperti ini. Kita misalnya dalam diri kita aja lah, dalam hati kita mohon maaf Tuhan kalau saya hari ini tidak bisa berdevosi, dan mungkin bisa menggantikan dalam hati itu mendoakan doa Bapa kami atau Salam Maria. Tetapi ketika kita memiliki niat sedikit pun dalam hati, kita pun akan mengatakan bahwa mesti ada kata Tuhan mohon maaf saya tidak bisa berdevosi. Oke, terima kasih suster tentang mengenai trik-trik gimana kita untuk menyegarkan iman kita, gimana cara kita berdevosi. Nah, untuk terakhir kali suster, ada satu pertanyaan suster. Kan kita kan biasanya gimana ya, mesti kan kalau misalnya kita berbuat suatu hal tapi kalau ada feedbacknya itu kan kayak males kan ya. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian kan juga juga merasakan tuh, kita udah berbuat sesuatu, udah mengorbankan apapun itu, entah waktu, kesibukan untuk suatu hal, tapi kalau misalnya itu nggak ada feedbacknya, nggak ada yang kita rasain, itu kan kayak ya
aku udah berjuang kayak gini kok hasilnya kayak gini sih. Nah gitu. Nah dari pengalaman suster berdevosi, suster kok berdevosi itu ada nggak sih apa yang suster dapatkan dari devosi itu, entah mujizat, entah anugerah, entah ada mungkin apa suster yang pengalaman suster mengenai devosi? Kalau pengalaman devosi dalam hal kita bagaimana ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kok tidak ada merasakan dampak yang baik untuk kita sendiri, saya pernah mengalami itu. Bagaimana setelah saya berdoa pun devosi selama 9 hari saya merasa kering, tetapi ketika saya itu tidak berhenti untuk berdoa, tetap terus berdoa, tetap memohon, karena apa yang kita harapkan kepada Tuhan itu pada suatu saatnya akan kita dapatkan. Kita memang merasakan tidak saat ini kita minta, saat ini juga Tuhan akan memberi, tetapi suatu saat ketika kita sungguh membutuhkan bantuan Tuhan, disitulah karya Tuhan akan terlaksana. Ya, jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang kekeringan batinnya, iman kita udah mulai menurun, merosot, ya mari kita terapkan tips and trik yang baru saja kita dengar dari suster. Nah, harus suster, devosi itu kan banyak tuh, beragam macamnya tuh, mulai dari devosi kepada Santo Santa, kepada Bunda Maria, kepada kaum religius. Nah, itu suster, kalau devosi tentang Bunda Maria atau devosi itu yang paling ampuh tuh suster, yang paling mujarab yang mana suster? Kalau dikatakan apa yang paling mujarab dalam devosi, secara khusus setiap orang memiliki devosi tadi ya, seperti setiap orang memiliki devosi masing-masing dan setiap orang pasti akan merasakan sendiri atas devosi yang mereka lakukan. Nah, di sini tapi terbanyak yang pernah saya dengar pun mungkin dari kita devosi kepada Santa Bunda Maria, dan memang kita ketahui sendiri bahwa devosi itu bukan menjadi hal yang utama. Saya tekankan dulu di sini bahwa devosi bukan hal utama, bahwa devosi ini menjadi perantara kita kepada Yesus. Jadi kita berdoa kepada Bunda Maria pun Bunda Maria sebagai pengantara, devosi kepada Santo Santa pun kita juga menjadi Santo Santa menjadi perantara kita kepada Yesus, dan devosi ini pun bagaimana kita menghidupinya dan bisa menjadi kekuatan bagi kita. Dan di sini yang kalau dikatakan mujarab, setiap orang tidak bisa kita mengatakan mana yang mujarab ya, tetapi semua doa yang kita doakan dengan ketulusan hati, semua akan menjadikan kita mendapatkan kita berkat dari Tuhan sendiri. Gitu ya. Baik suster, setelah kita berbincang-bincang mengenai trik and trik mengenai devosi, lalu suster tambah satu lagi ya, boleh. tentang ini pesan. Nah suster itu kan dari kaum religius, kaum bela-bela nanti kami itu kan sebagai umat itu tuh kadang menyikapi devosi itu kan seperti itu, kadang ada malas, kadang juga banyak kendala. Nah, pesan dari suster untuk teman-teman nih kaum muda untuk untuk berdevosi, itu menyikapi masalah malas yang tadi itu gimana suster? Untuk kaum muda, saya berpesan untuk kalangan kita yang kaum muda, jangan pernah kita untuk tidak berdevosi. Mengapa? Devosi itu sangat penting. Dan ketika kita merasakan diri kita kelelahan, ketika kita merasa diri kita tidak mampu, siapa yang akan kita akan lari kepada siapa selain kepada Tuhan. Dan pesan saya, mari kita semua untuk saling berdevosi, saling mendoakan, dan jangan sampai melupakan. Oke, demikian bincang-bincang kita pada kali ini mengenai iman berdevosi tentang Bunda Maria. Terima kasih kepada suster sudah memberikan pengetahuan mengenai iman berdevosi kepada Bunda Maria. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya.
dengan tema-tema yang lebih menarik selanjutnya. Saya Bang Rizky Adi. Saya Ser Angela. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.